3, 2, 1. Dari alam kekufuran menuju ke alam keimanan. Selanjutnya marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa dengan sebenar-benarnya, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita dalam keadaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam. Jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup ini. Bergantinya waktu tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi diri terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Terutama kita akan menghadapi momentum pemilihan umum Februari tahun 2024 yang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia yang bisa lebih baik lagi. Bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis dengan kebersamaan dan perjuangan yang optimal dengan terus melakukan ikhtiar yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaum misla amsihi fahuwa maghmunun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru ini. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita cita-citakan. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan tentang makna hijrah sebagai titik awal perjuangan menuju kejayaan Islam. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidaklah melarikan diri dari orang-orang musyrik, bukan pula bentuk sikap putus asa dari kondisi yang terjadi. Hijrah beliau juga tidak bertujuan untuk mencari ketenaran, pangkat,
dan kekuasaan di kota Madinah. Sama sekali tujuannya bukan itu. Karena sewaktu di Mekah, beliau pernah didatangi oleh para pemuka dan pimpinan Mekah, seraya mengatakan kepada beliau, jika dakwah Islam yang engkau lakukan bertujuan mendapatkan harta benda, maka kami akan mengumpulkan harta benda kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau bertujuan memperoleh kekuasaan, maka kami akan menjadikanmu sebagai penguasa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terpesona dan terperdaya oleh bujuk rayu mereka, karena dakwah beliau memang tidak bertujuan untuk mendapatkan itu semua. Yang beliau harapkan hanyalah ridha Allah semata. Ini adalah puncak keteladanan bagi kita semua, khususnya kita para dai yang ingin mengabdikan hidupnya untuk senantiasa berdakwah kepada umat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, hijrah Rasulullah juga tidak bertujuan untuk mencari ketenangan dan kenyamanan hidup di Madinah. Keyakinan beliau adalah bahwa apa yang beliau bawa merupakan dakwah kebenaran dan risalah petunjuk yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika paman beliau Abu Thalib datang meminta beliau untuk tidak menghalang-halangi orang-orang kafir untuk menyembah berhala-berhala mereka, beliau mengatakan dengan tegas, wallahi ya ammu la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudirallah wahlika dzuna. Artinya, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah yang aku lakukan, pasti aku tidak akan mau meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya adalah petunjuk bagi kita bahwa nantinya kemusyrikan, kekufuran, kezoliman dan kebatilan sekuat dan sebesar apapun, termasuk kita hadapi bagaimanapun mereka menguasai apapun yang ada aktivitas kehidupan ini, insya Allah pasti pada akhirnya akan terperosok ke dalam jurang kehancuran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dalam surat Al-Isra ayat 81. Jika kita memperjuangkan kebenaran keadilan, pasti lenyaplah kebatilan. Sebaliknya, kebenaran pasti suatu saat akan menemukan jalan kesuksesan, pasti akan berhasil mengibarkan panji-panji kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan gemilang kepada kaum mukminin dan telah menjadikan di balik kesukaran pasti terdapat jalan keluar, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul asyhad. Maknanya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yakni di hari kiamat. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan untuk kita menjadikan bahan renungan di bulan Hijriah ini. Nasrum minallah wa fathun gharib wa basyiril mu'minin.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.